Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari kitab Bimbingan Islam untuk Pemula. Dan kita masih membahas tentang rincian dari Arkanul Iman. Bahasan tentang rincian rukun-rukun iman. Di pertemuan sebelumnya kita sampai pada bahasan rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Adapun sore hari ini kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala, bisa dilihat bukunya, halaman kelima. Halaman yang kelima tentang rukun iman, dan kita masuk rukun iman yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tentang rukun iman yang ketiga ini, beriman kepada kitab-kitab Allah, sebagian kita itu sudah pernah dengar. Bahkan rukun iman banyak dari kita yang sudah hafal. Mungkin karena dari kecil, atau mungkin ya pernah mendengar. Tetapi sangat sedikit atau mungkin bisa dikatakan banyak dari kaum muslimin yang belum memahami tentang rincian di dalam rukun iman yang ketiga ini, yaitu rukun iman kepada kitab-kitabnya, rukun iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan kitab-kitab itu apa? Kemudian kedudukan iman kepada kitab itu apa? Serta cakupan iman di dalam kita beriman kepada kitab-kitab bagaimana? Dan buah dari iman kepada kitab-kitab apa? Ini yang perlu kita bahas. Sehingga bukan hanya seseorang mengimani tentang kitab-kitab Allah itu cuman ya pernah mendengar atau termasuk rukun iman, tetapi prakteknya seperti apa? Nah, inilah yang insyaallah ta'ala kita akan bahas pada kesempatan sore hari ini. Adapun kitab-kitab, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iman adalah engkau meyakini Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitabnya, kutubihi,
Dari kutub itu maknanya terambil dari kitabun. Kutub itu bentuk dari jamak. Jamak itu adalah lebih dari 3. Lebih dari 3. Kutub, kalau kitab 1, kutub kitab-kitab lebih dari 3. Nah, atau minimal 3 kalau dalam bahasa Arab begitu. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan kitab-kitab ini? Ya. Apakah maksudnya kitab primbon atau apa? Atau mungkin kitab mujarobat? Ya. Ini yang harus kita pahami, makna kitab-kitab Allah ini kitab apa? Bukankah kita kaum muslimin itu punya satu kitab yaitu Al-Quran? Tetapi kenapa rukun iman itu ada apa? Mengimani dengan kitab-kitab, mengimani kitab-kitab lebih dari 3. Padahal kita itu di dalam mengamalkan cuma 1 yaitu Al-Quran. Terus sisanya yang mana? Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tadi makna kutub adalah bentuk, ya, bentuk lebih dari apa? Lebih dari 3 dari kitab-kitab secara arti bahasanya itu. Kemudian makna yang dimaksud kitab-kitab bisa dicatat jamaah. Makna kitab-kitab adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebagai hidayah, rahmat, dan jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Coba ulangi jemaah. Ada yang sudah nyatat? Coba ulangi, apa tadi? Apa yang dimaksud iman kepada kitab-kitab? Firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sebagai hidayah, rahmat, dan juga jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu yang dimaksud. Sehingga makna dari kitab-kitab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan, yang difirmankan dan disampaikan kepada para nabi dan rasul. Berarti enggak cuma 1. Namanya juga para nabi dan rasul. Ya. Jadi, yang mengandung kitab tersebut itu firman Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya sekedar firman Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya mengandung hidayah, petunjuk, kemudian juga rahmat, kasih sayang, dan juga sebagai jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu makna dari apa? Makna dari kitab-kitab. Oh, ternyata itu iya. Jadi bukan kitab-kitab sembarangan. Apalagi kitab apa? Kitab primbon itu bukan. Oh, itu kalau ada kedutan, kalau di mana ya? Kalau kedutannya di apa ini? Di dekat mata katanya apa? Ya, ketiban batu. Ya. Oh, kalau kedutannya di kanan atau di tangan kanan misalnya, ada artinya ini, bukan itu. Ya. Tetapi kitab yang dimaksud adalah kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan rasul sebagai hidayah, rahmat, serta jalan kebaikan dunia dan akhirat. Jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berarti manusia butuh itu enggak jawab? Butuh enggak? Butuh. Kenapa? Jalan keselamatan, jalan hidayah,
Maka manusia sangat butuh. Ya. Kenapa demikian? Karena kitab-kitab ini adalah sebagai rujukan. Sebagai rujukan untuk umat-umat. Bukan cuman kita. Dari dulu, dari umat-umat sebelum kita. Ya. Sebagai rujukan. Nah, kalau ada sesuatu gimana, merujuknya kemana. Sebagai dasar. Maka sangat butuh. Kemudian juga sebagai hakim. Sebagai hakim yang menentukan mana yang benar, mana yang salah. Sebagai hakim yang adil. Kenapa demikian? Tentunya karena manusia terjadi apa yang namanya perselisihan. Itu pasti. Manusia akan terjadi perselisihan. Baik itu perselisihan di dalam hak dan batil ataupun tentang ya perselisihan di dalam keyakinan, itu pasti. Sehingga dengan adanya kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya, itu sebagai hakim yang adil. Kemudian juga kitab-kitab ini manusia sangat membutuhkan. Bukan hanya saja sebagai rujukan hakim yang adil, tetapi juga sebagai penjaga agama. Sebagai penjaga apa? Agama. Kok bisa penjaga agama? Iya, karena Rasul manusia. Para nabi manusia. Yang mereka tidak akan hidup terus. Mereka akan meninggal. Sehingga kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka ketika manusia ya telah meninggal, maka peninggalannya masih ada. Walaupun para nabi telah meninggal dunia, tetapi bentuk peninggalannya masih ada. Yang telah disampaikan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan hari ini ya. Misalnya kayak misalnya seorang ulama yang hidup kapan, Imam Syafi'i sudah lama hidup, maknanya sudah jauh dengan kita, tapi kayaknya orangnya kayak masih hidup, sering disebut. Kenapa? Karena peninggalannya. Ya, karena peninggalannya. Padahal Imam Syafi'i jauh sebelum kita. Ya, masih abad-abad awal. Ya, masih abad-abad di awal-awal. Ya, gurunya saja masih ya termasuk tabi'in. Yaitu Imam Malik. Ya, tidak jauh dari masanya para sahabat Nabi, itu Imam Syafi'i. Tetapi kenapa hari ini contoh? Seakan-akan sampai hari ini tuh masih ada orang yang kayak masih hidup padahal sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Karena peninggalannya. Apa peninggalannya? Buku-bukunya, tulisan-tulisannya dibawakan, ya, disampaikan ucapannya. Begitu juga yang lebih dari itu adalah Al-Quran. Al-Quran. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat 1400 tahun yang lalu. Seandainya itu tidak ada kitab-kitab atau tidak ada Al-Quran yang diwariskan kepada kita, tidak ada kitab yang sebagai rujukan dan sebagai penjaga agama ini, selesai. Nabinya meninggal, sudah. Ya. Nabinya meninggal, sudah tidak ada lagi yang akan membawa agamanya, siapa lagi? Tetapi dengan kitabnya Al-Quran ini masih ada, walaupun yang telah disampaikan kepadanya itu telah wafat, tetapi ini sebagai rujukan, sebagai hakim yang adil, dan sebagai penjaga agama, walaupun para nabi telah meninggal dunia. Kemudian juga bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan sebagai hujah untuk manusia, sebagai hujah untuk manusia, sehingga tidak ada alasan lagi. Oh maaf, saya nggak tahu tentang Islam,
Quran sudah turun dari dulu. Kamunya aja yang belum mau beriman. Oh, saya nggak tahu, masih sampai sekarang masih agama yang dulu. Ya, ketika meninggal dunia, ya, maka tidak ada lagi dia beralasan. Kenapa? Karena kitab yang Allah turunkan masih ada dan sampai hari kiamat Al-Quran ini. Ya, dan sampai hari kiamat. Sehingga butuhnya manusia kepada kitab-kitab. Nah, adapun kedudukan iman kepada kitab-kitab ini, hukum beriman kepada kitab-kitab, maka wajib untuk mengimani seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan. Beriman kepada kitab-kitab itu meyakini, wajib untuk kita meyakini, ya, dengan seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Enggak cuma satu, wajib untuk beriman. Semuanya yang Allah turunkan. Bukan buat-buat sendiri, bukan. Ya. Kita wajib beriman meyakini seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Ya. Maka nanti kita akan lihat bagaimana cakupannya, ya, kepada seluruh, ya, kitab-kitab yang Allah turunkan. Dan iman kepada kitab-kitab termasuk rukun. Sehingga seandainya ada seorang yang tidak beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, maka ini adalah apa? Imannya tidak sah. Imannya batal. Walaupun dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, tapi tidak beriman dengan kitab-kitab. Atau ketika dia beriman kepada kitab-kitab semuanya yang Allah turunkan kecuali satu, Al-Quran misalnya. Saya kitab-kitab percaya, beriman semuanya, tapi cuma satu, Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saya nggak percaya. Maka orang demikian itu dalam keadaan apa? Batal imannya. Atau yang mengatakan sebaliknya, saya beriman kepada seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan kecuali satu, Injil. Ini juga sama. Maka imannya apa? Batal. Tapi ya tentang Injil yang mana? Nah, tinggal itu. Apa yang sekarang, apa yang kemarin, apa yang dulu dibawa oleh nabinya. Ya. Maka ini yang nanti kita akan bahas. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang iman kepada kitab-kitab, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidatan, faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirina, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi." Kana an-nasu ummatan wahidatan. Dahulu umat itu bersatu, dulu. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirina. Kemudian Allah telah mengutus para nabi. Setelah berpecah perselisihan tadi, perselisihan itu pasti ada. Baik itu perselisihan di dalam keyakinan, perselisihan di dalam apa? Agama, perselisihan di dalam apa? Akidah, itu ada. Yang dahulu padahal awalnya satu. Berkembangnya, ya, atau berjalannya zaman, waktu demi waktu, abad berganti abad, tahun berganti dengan tahun, maka di sana, ya, muncullah perselisihan. Maka Allah mengutus para nabi, mubasyirina wa mundhirin, untuk memberikan kabar gembira, memberikan ancaman, memberi kabar gembira dan kabar ancaman. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah sertai bersama para nabi kitab. Enggak cuma nabi doang datang, tapi Allah sertakan untuk mereka Alkitab. Ya,
Dari para nabi terdahulu sudah ada. Bil haqqi, yaitu yang membawa kebenaran, liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, untuk menjadi hakim yang adil di dalam perselisihan tersebut. Untuk menjadi penentu mana yang benar, mana yang salah. Dengan apa? Dengan diturunkan, dengan diutusnya para nabi, dan dengan membawa apa? Dengan membawa kitab. Seperti Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau diutus dengan membawa apa? Al-Quran. Demikian juga disebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-25. Surat apa? Al-Hadid ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul dengan membawa bayinat, dengan membawa ilmu, dengan membawa al-bayyinat, keterangan. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama para nabi yang kami utus dengan membawa kitab. Wal mizana, kemudian wal mizan, timbangan. Maknanya timbangan di sini disebutkan apa? Sunnah Nabi, petunjuk Nabi. Selain yang kitab yang apa? Yang diturunkan kepada mereka, kemudian juga mereka mengajarkan dari sunnahnya. Liyaquman nasu bil qisti, agar mereka manusia apa? Ya, tegak menunaikan ya dengan keadilan. Tegak dengan keadilan. Ya, Quran surah Al-Hadid ayat yang ke-25. Nah, terus bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab? Kita sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan kitab-kitab Allah. Kemudian juga kebutuhan manusia kepada kitab-kitab. Dan juga dalil-dalil tentang apa? Dalil tentang kitab-kitab ini, sebagian tadi disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis Rasul juga kita sudah sebutkan. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Disebutkan dalam hadis Nabi dan juga banyak disebutkan dalam Al-Quran. Terus bagaimana caranya kita beriman? Kalau kemarin kita cara iman kepada Allah sudah kita sebutkan. Iman kepada para malaikat punya apa? Punya cakupan. Terus bagaimana iman kepada kitab? Yang pertama adalah iman kepada kitab-kitab. Kitab-kitab Allah maknanya. Meyakini kitab-kitab yang Allah turunkan secara rinci dan meyakini secara umum yang tidak disebutkan nama-namanya. Saya ulangi. Yang pertama adalah meyakini kitab-kitab yang Allah turunkan secara rinci dan secara umum yang tidak disebutkan nama-namanya. Ini pertama. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, ada yang kita mengimani itu secara rinci dan ada yang kita beriman secara umum yang tidak disebut nama-namanya. Bagaimana secara rinci? Yang Allah sebut nama kitabnya dan disebut nabinya, itu rinci namanya. Adapun yang umum yang tidak disebutkan kitabnya, dengan membawa kitab tetapi tidak disebutkan kitabnya atau nabinya tidak disebutkan bahwa kitab apa, begitu. Ya. Ini yang pertama, yaitu meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala secara rinci. Bagaimana makna mengimani kepada kitab-kitab Allah secara rinci yang disebutkan kitabnya dan nabinya? Contoh Al-Quran. Rinci Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Contoh rinci Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa.
Contoh rinci, Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa. Contoh rinci, Allah turunkan Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Ini rinci, kitabnya dan nabinya. Atau suhuf yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini rinci, Allah sebutkan kitabnya dan siapa yang membawa kitab itu, siapa yang menyampaikan kitab itu, Allah sebutkan. Ini rinci. Adapun yang tidak disebutkan namanya, ya, adapun yang tidak disebutkan, maka kita mengimani secara umum. Secara umum, ya, sehingga ada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para, tapi tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan dan juga tidak dijelaskan siapa nabinya. Kenapa? Kitab-kitab yang Allah turunkan itu, ya, tidak hanya yang tadi disebutkan secara rinci, tetapi ada yang lain yang Allah tidak sebutkan. Seperti para nabi itu banyak. Tetapi yang Allah kenalkan kepada kita kurang lebih 25. Bukan nabi dan rasul, cuma 25. Lebih, bahkan banyak, tetapi yang dikenalkan kepada kita 25. Namanya fulan-fulan. Nabi ini, nabi itu ada. Ya. Sebagaimana malaikat, malaikat jumlahnya banyak. Tetapi yang Allah dan Rasul itu menyampaikan kepada kita, seperti namanya malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Yang kemarin kita bahas. Bukan berarti yang enggak ada namanya, oh enggak ada malaikatnya. Enggak ada yang Allah sebutkan sekian puluh ribu. Tetapi enggak disebutkan namanya. Kita beriman secara apa? Secara umum yang tidak disebutkan nama-namanya. Tapi juga enggak boleh kita buat-buat sendiri kitab yang enggak ada namanya. Oh ini saya tahu enggak, ini kitab yang enggak disebutkan namanya. Kitab apa? Kitab buatan sendiri. Ya enggak boleh. Ada aturannya. Ada aturannya, enggak boleh buat-buat sendiri. Kemudian di sini tadi disebutkan meyakini kitab-kitab yang Allah turunkan secara rinci. Secara rinci adalah kita beriman bahwa kitab-kitab tersebut Allah turunkan kepada para nabi, di antaranya para nabi yang Allah sebutkan tadi, yaitu Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kita beriman dengan kitab ini kapan? Ketika Allah turunkan di zaman nabinya. Demikian juga kita beriman kepada kitab Taurat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, maka kita wajib beriman dengan Taurat yang dulu Allah turunkan kepada Nabi Musa. Begitu pula kita beriman kepada kitab Zabur yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana kita meyakini? Kita beriman bahwa Allah pernah menurunkan kitab Zabur kepada siapa? Nabi Daud alaihi salam. Kapan? Dulu. Sehingga kita beriman secara rinci. Adapun kalau hari ini bagaimana? Kalau hari ini kita beriman hanya satu. Apa itu? Al-Quran. Terus sisanya kita beriman dulu waktu zaman nabinya masih hidup. Kalau sekarang Allah yang menyebutkan kembali, sudah banyak perubahan. Sudah banyak campur tangan-tangan manusia yang bergantinya generasi ke generasi, yang Allah sebutkan sudah banyak diotak-atik. Yang sudah dibuat apa? Sudah ditambahin, sudah dikurangin. Ada penambahan, ada pengurangan, sehingga kita nggak tahu mana yang asli dan mana yang tambahan. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, ya, di antaranya Allah katakan dalam surat Al-Baqarah dalam ayat yang ke-75, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Apakah mereka, ya, apakah kamu masih mengharapkan mereka untuk percaya kepada engkau ya Muhammad, ya, padahal mereka ada dari segolongan mereka telah mendengar firman Allah, sudah tahu mereka dulu, ya,
sudah pernah mendengar, sudah pernah melihat kitab yang pernah Allah turunkan. Kemudian Allah lanjutkan apa? Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Kemudian mereka mengubah isinya setelah mereka tahu. Merubah isinya setelah mereka memahaminya, sedang mereka itu apa? Sadar. Dan itu terus berganti generasi. Maka kita nggak tahu mana yang asli, yang masih asli, yang itu Allah turunkan dahulu, dan mana yang sudah ikut campur tangan manusia. Maka kita beriman kepada kitab-kitab secara rinci, ya. Pertama, kitab-kitab yang Allah pernah turunkan kepada para nabinya ketika masih hidup. Kecuali kita beriman kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran Allah yang menjamin. Allah yang menjamin tentang, ya, Al-Quran, bahwa tidak ada apa? Tidak ada campur tangan manusia. Allah yang mengatakan, diantaranya disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-9, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang menjaga. Dan kami yang menjaga. Adapun kitab-kitab yang lain tadi Allah sebut itu di antara ayatnya masih ada ya ayat-ayat yang lain bahwa, ya, yang mereka dahulu pernah Allah turunkan kepada para nabinya, setelah nabinya wafat, setelah berganti generasi, kemudian mulai banyak apa? Campur tangan. Berbeda dengan Al-Quran. Tidak ada perubahan walaupun satu ayat, walaupun satu huruf. Kalau seandainya di barat bumi yang merubah Al-Quran, maka pasti ada orang yang tahu walaupun dia di timur dunia. Kenapa? Karena sudah banyak orang yang hafal. Dari dulu semenjak Al-Quran ini diturunkan, itu sudah banyak yang hafal. Apalagi pondok tauhid ribuan, jutaan mungkin di dunia. Mereka hafal dari mulai anak-anak sampai dewasa. Bahkan ada nenek-nenek 70 tahun hafal Quran, ada. Maka nggak bisa orang akan mengubah.